Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 5 tempat misterius yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Pulau Dajjal. Dajjal merupakan salah satu dari tanda datangnya kiamat kubro. Jika Dajjal telah muncul, maka dunia saat ini telah diambang kehancuran. Dia sekarang dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu pulau misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jassasah. Ada hadis Nabi SAW yang mengungkapkan tentang pulau ini. Namun Nabi SAW tidak merincikan secara jelas lokasi persisnya berada di mana. Hanya saja Rasulullah menunjukkan arahnya. Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan. Bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu. Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Hadis yang diriwayatkan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya, secara pasti bahwasannya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Maka di manakah sekarang Khurasan itu berada? Kalau sekarang Khurasan itu terletak di negara Iran sebelah timur, sekarang nama Khurasan dijadikan sebuah nama provinsi di sana. Namun jauh sebelum itu, sejak abad ketiga Masehi, Khurasan itu adalah suatu wilayah yang luas, meliputi Iran, Afghanistan, kemudian Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung, mungkin saja berada tak jauh dari tempat itu. Selain itu, tersebar kabar juga bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra. Pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain. Kemudian yang kedua, Ainul Hayat. Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air yang kalau airnya diminum, maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat. Kecuali dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Kisah tentang tempat Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan 2 tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasehatnya, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Ada sebuah riwayat dari As-Salabi bin Imam Ali. Suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian malaikat pun memberitahu kepada Zulkarnain bahwasannya ada malaikat yang sejak dia diciptakan, dia selalu sujud dan tidak pernah mengangkat kepalanya untuk selamanya. Karena dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Maka Zulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat itu, dia menjadi tertarik sebab Zulkarnain ingin hidup abadi supaya dia bisa lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dicarilah telaga itu oleh Zulkarnain dan Khidir alaihissalam beserta dengan pasukan kerajaannya. Kemudian mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebuah tempat yang gelap, namun bukan seperti gelap matahari, tapi gelap karena ada semacam asap atau kabut tebal. Singkat cerita, yang meminum air dari telaga itu hanyalah Nabi Khidir alaihissalam. Zulkarnain tidak meminumnya. Makanya ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasannya Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini. Tapi ada juga yang mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Kemudian pada abad ke-14 ada seorang penjelajah yang bernama Juan Ponce de Leon yang diutus oleh seorang raja yang bernama Raja Ferdinand.
Ia ditugaskan dalam memimpin ekspedisi pencarian mata air keabadian atau dalam Islamnya disebut dengan Ainul Hayat. Yang ketiga adalah tembok besi Zulkarnain. Tembok ini terdapat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kahfi dan beberapa hadis sahih. Singkatnya, tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung dua kabilah perusak, yaitu Yajuz dan Majuz. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat dan kaum yang di dalamnya akan melakukan pengerusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangat banyak. Diriwayatkan kalau ada satu manusia, berarti jumlah Yajuz dan Majuz ada 999. Menurut survei pada tahun 2021, penduduk bumi ada 7.888 miliar. Artinya, jumlah Yajuz dan Majuz adalah 788 miliar dikali dengan 999. Pastinya, itu jumlah yang luar biasa banyak. Tembok Zulkarnain bisa saja ada di dimensi lain atau memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi atau dibedakan dengan dunia manusia. Kemudian yang keempat adalah Jabal Qauf. Sebuah gunung ini kisahnya pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah ibnu Salam dengan bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah ibnu Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi SAW bersabda, "Dengan gunung Qauf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Para ahli tafsir mengatakan bahwasannya gunung Qauf merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan gunung Qauf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Namun, mengenai letaknya ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun, ada juga berpendapat lain mengatakan letaknya ada di daerah Zaman. Selain itu, ada yang menyebut gunung Qauf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang kelima, yaitu istana kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah sosok yang terkaya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi." Al-Quran Surah Shad ayat 35. Menurut beberapa para ahli sejarah, istana megah Nabi Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Makanya istana dari Nabi Sulaiman ini istimewa. Tidak bisa jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman sekarang sudah tidak ada lagi, alias sudah runtuh, dan yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian kuil. Bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamai Kuil Wailing Wall atau tempat ratapan. Selama pemerintahan Hizkia, perluasan tembok ini dilakukan sampai ke arah barat yang sekarang kita kenal dengan nama Kota Lama Yerusalem. Pada tahun 2005, seorang arkeolog bernama Ailat Nazar menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman. Dia menemukan situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter yang dinamakan struktur batu melangkah. Maka karena ditemukan benda-benda itu, mereka melakukan penggalian besar-besaran sampai ke Masjidil Aqsa yang akhirnya memicu kemarahan umat muslim di seluruh dunia karena ditakutkan ada penggalian itu akan merobohkan Masjidil Aqsa. Lalu 2 tahun kemudian, di tahun 2007,
ditemukan kembali reruntuhan bangunan yang mereka yakini sebagai reruntuhan kuil Nabi Sulaiman. Kuil itu berada di sebelah Masjidil Aqsa. Walaupun bangunan kuilnya sudah terlihat hancur, para ahli sejarah yakin kuil Nabi Sulaiman masih bisa diangkat untuk dilihat. Itulah beberapa tempat yang disebutkan di dalam Al-Quran yang masih misterius. Semoga bermanfaat. Amin.